Alhamdulillah, jazakallahu khairan katsiran kepada Ustaz Satri Muhammad atas tilawah Al-Quran yang telah dibacakan. Mudah-mudahan menambah keberkahan kita di pagi hari ini dan dengan dibacakannya sisi Al-Quran. Mudah-mudahan menambah kebaikan bagi kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu hadirin dan juga tamu undangan, insyaallah untuk selanjutnya kita akan sama-sama menyimak sambutan dari atas nama Direktorat Pendidikan Darut Tauhid yang pada kesempatan pagi hari ini akan disampaikan oleh Wakil Direktur Bidang Kurikulum dan juga Kerjasama Bapak Anwar Sanusi MPD. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillah, Bapak Ibu, tamu selamat datang. Walaupun tadi malam sudah ngobrol ya kita sampai jam 11. Alhamdulillah. Juga tamu undangan yang dari lembaga lain selamat datang. Terima kasih teman-teman juga, para guru dan juga tak lupa dari Amikom ya. Tapi nampaknya ini belum beres ya. Nanti ini ada pemateri posisi di masjid biasanya mencari yang enak-enak. Jadi ada cara merapihkan Pak. Kita rapihkan dulu ya. Setuju tidak? Kalau begitu semuanya tangannya ke atas, tempelkan ke pundak yang di depannya. Nah, kalau belum nempel, maju, itu yang belakang maju, Bu. Ya, teman-teman yang belum ada nempel silahkan sambil dipijit dulu. Nah, Ibu boleh saling pijit dulu. Pak, tidak boleh sendirian di belakang. Silakan pijit Pak, dipijit nggak apa-apa Pak, udah menunggu. Dipijit aja, karena waktunya mepet jadi nggak lama. Dipijit Pak, udah ya, sudah dipijit. Ini pasti lurus Bu, Bapak Ibu pasti lurus. Kalau belum lurus, belum pijit. Jarak tangannya beda-beda ya. Baik, setelah selesai sekarang hadap kanan. Silakan tempelkan kanan mana ya, kanan. Aduh, Bapak lupa kanan. Bu, itu jauh, berarti gimana caranya, Bu? Supaya nempel ke sini. Mangga, Bu, dibawa kuehnya, Bu, ke sana, Bu. Punten. Supaya kita masuk ke barisan. Silakan, Bapak Ibu. Ini terus maju lagi. Ya, maju lagi. Silakan Ibu, jadi tidak boleh di pojok-pojok, memang biasanya di masjid begitu. Nah, silakan dipijit-pijit. Kemudian hujan rintik-rintik, Pak. Hujan rintik-rintik itu kemudian hujan batu, Pak. Hujan batu. Nah, setelah hujan batu apa?
Angin sepoi-sepoi, diusap. Alhamdulillah. Sekarang balik kanan ya, biar gantian. 2 menit lagi. Balik kanan, Pak. Jangan acak-acakan lagi, Pak. Balik kanan. Balik kanan, yang belakang belum kepijit. Bapak Ibu boleh balik kanan. Silakan pijit lagi. Sambil lirik kanan, kalau belum lurus, luruskan. Nah, alhamdulillah. Silakan. Kemudian hujan batu. Nah, hujan batu Pak, ada 2 belikat, enak Pak kalau dipukul-pukul. Insya Allah tidak akan cacingan Pak ya. Silakan. Ya, sekarang angin sepoi-sepoi. Nah, boleh dikasih petir Pak, dikaleketek Pak. Ya, ucapkan terima kasih. Ucapkan. Sekarang menghadap ke sini tapi rapih ya, jangan pindah-pindah, hanya diputar aja. Hadap kanan, gerak. Nah, kita cek lurusnya, mana yang ngambil foto, diambil dokumentasi ya, supaya terlihat rapi. Alhamdulillah ya, tidak ada yang di pojok lagi. Katanya kalau di masjid gitu enaknya cari posisi yang nyender gitu ya, posisi. Alhamdulillah, Bapak Ibu mohon maaf ya Bapak. Jadi begini cara meluruskan dengan cepat begitu ya. Karena dari tadi nggak lurus-lurus dan kita sudah bersedekah ya, alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu. Pertama salam dari guru kita semua, Kiai Haji Abdul Ghani Mastiar, untuk para tamu dari pengurus yayasan, kemudian dari Ibu Direktur. Alhamdulillah hari ini sedang berbagi tugas. AA sedang di BSD, kemudian Ketua Yayasan baru pulang dari Batam, ya tadi pagi juga sempat MQ online. Kemudian Ibu Direktur Bu Wiwi itu sedang syuting di MKTV ya tadi hari ini. Jadi kita berbagi tugas dan saya ditugaskan untuk menyampaikan beberapa hal. Alhamdulillah saya ucapkan terima kasih pada teman-teman dari Amikom yang sudah hadir ke sini. Tadi pagi sudah menyampaikan ke santri. Kemudian terima kasih juga pada tamu kita forum SMK INA ya, INA itu Indonesia ya. Saya malam bilang Pak asa bulu tangkis ya atau main bola INA. Kemudian US. Nah, ini forum SMK INA maksudnya Indonesia ya. Ada yang dari Papua Pak ya. Bapak Ibu ini para kepala sekolah SMK ya. Alhamdulillah kami sangat senang, insya Allah hari ini teman-teman akan mendapatkan ilmu. Kita akan seminar IoT. Apa IoT ya? Internet of Things. Pokoknya nu kepikir internet aja ya. Segala hal sekarang internet. Sampai foto selfie pun jadi berapa miliar. Gara-gara selfiean dari awal ya. Masukkan NFT ya. NFT non T-nya token aja ya, vegetable apa token. Aduh, sedang belajar bahasa Inggris. Jadi sangat penting. Ini bukan hanya guru IT saja, semua guru sangat membutuhkan. Apalagi di pendidikan sekarang ini kita sudah tidak tawar-menawar lagi berbasis IT. Bapak Ibu, Bapak Guru, saya hanya titip pesan 5 poin agar kita menjadi guru yang unggul. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya di hari ini sebagai salah satu latihan. Yang pertama adalah percepatan diri. Supaya kita menjadi guru unggul, kita harus melakukan percepatan diri. Percepatan berbeda dengan kecepatan. Kalau kecepatan konstan, kalau percepatan dari hari ke hari terus. Waktu sama 24 jam, isi berbeda. Barang siapa guru yang mengisinya sangat berbeda, termasuk hari ini akan apa? Mendapatkan seminar, dapatkan ilmu, dikurangi hal-hal yang kurang efektif, itu akan jadi guru yang unggul. Mari kita sama-sama mengisi 24 jam ini dengan isi yang sangat maksimal. Mungkin hari ini teman kita sedang santai, di sela-sela mengajar teman kita santai, kita cari informasi, kita mengerjakan. Kalau ada seminar, ikut seminar, ada pelatihan, itu akan jadi guru yang unggul. Yang kedua adalah sistem atau lingkungan yang kondusif. Alhamdulillah teman-teman yang di Darut Tauhid setiap bulan ada upgrading. Ya,
Setiap hari melaporkan kegiatan, kita belajar tiap hari. Apapun yang kita lakukan, dari segi pengetahuan, dari segi keprofesionalan, termasuk ruhiyah. Kita diingatkan untuk ibadah. Lingkungan kita sudah alhamdulillah kondusif. Kita sekarang sudah ada SMKI, Sistem Manajemen Kinerja. Itu sudah salah satu cara. Ini membuat sistem yang kondusif. Kalau teman-teman cari lingkungan, guru bergabung dengan para guru yang sangat kreatif, akan bergabung ke sana, akan mendapatkan sistem juga yang lingkungan yang kondusif. Kemudian yang ketiga adalah selain percepatan diri, sistem yang kondusif, juga persaingan positif. Bapak Ibu, sesama guru suka ada lomba guru ya. Ada guru prestasi, ada juara guru. Sekolah juga di sini dilombakan, Pak. Ada sekolah terbaik. Jangan menjadi saingan sehingga kita jadi berburuk sangka gitu ya. Menjadi kotor hati. Tapi ini menjadikan persaingan positif. Sebagaimana hal kita memanah. Kalau dalam bahasa kami namanya fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kalau memanah kan namanya perlombaan, Bu. Jadi ketika memanah ada juara, yang tidak juara pun semangat, itu persaingannya positif. Tapi yang jangan itu perlombaan atau pertandingan, maaf. Misalnya tinju, pertandingan. Yang menang gimana, Pak? Alhamdulillah, yang kalah. Nah, jangan sampai ya. Jadi di sini adalah kita berlomba-lomba kebaikan, bukan dalam bertanding ya. Seperti kalau memanah tidak berlomba, bertanding memanah. Kira-kira apa yang terjadi, Pak? Ya, berarti yang kalah ketusuk ya. Enggak. Ini namanya persaingan positif. Sesama guru silakan meningkatkan kreativitasnya. Tapi sesama guru itu kita harus bersaingnya positif. Bersaingnya positif. Sehingga di sini juga ada lomba-lomba guru. Selain lomba guru ada reward-reward lain. Ada guru, apalagi sih yang ada tuh? Guru setiap semester tuh ada ya. Ada guru yang 5S. 5S itu Pak, apa Pak? Senyum, salam, terus sapa, sopan, santun. Jadi ada nanti Pak. Jadi guru-guru itu senyum terus, tapi nggak senyum-senyum terus ya. Kita berlatih. Itu yang ketiga ya, yaitu persaingan positif. Kemudian yang keempat adalah kita mencoba seperti ini nih, seperti ini. Jadi kita namanya selalu berkolaborasi. Jadi kami bukan ahlinya IT, tapi kami sekolah IT. Maka kami mengundang siapa yang ahli sehingga kita bisa. Nah, ini namanya bersinergi. Jadi yang pertama percepatan diri, yang kedua lingkungan yang kondusif atau sistem yang kondusif, yang ketiga adalah persaingan positif, yang keempat apa tadi Bapak Ibu? Bersinergi. Jadi guru itu bidangnya masing-masing. Takdirnya saya guru fisika, saya tahunya fisika. Tapi kalau saya harus bersinergi, belajar IT, belajar bahasa Inggris. Betul Bapak Ibu? Itu akan jadi guru yang unggul. Ya. Jadi kita bersinergi. Jadi kekuatan yang ada di sekitar kita manfaatkan. Maka seminar ini merupakan salah satu Bapak Ibu, mudah-mudahan semua, terutama khusus guru Darut Tauhid, menjadi guru yang unggul. Yang terakhir dari 5 ini yang paling penting, yaitu qalbun salim, hati yang bersih. Kita percuma percepatan diri sudah tiap hari begitu. Sistem udah bagus, apalagi persaingan positifnya udah kita selalu berlomba terus, berlomba-lomba dalam kebaikan, sinergi pelatihan kemana-mana begitu ya, mengundang siapapun, tapi hati ini kotor, ya, selalu berburuk sangka. Ini bahaya karena akan membuat energi kita habis, terkuras. Nah, maka Bapak Ibu guru, teman-teman di sini, tolong hari ini ikuti seminar sampai akhir. Ini salah satu kesempatan kita berupaya agar teman-teman menjadi guru yang unggul. Sepakat Bapak Ibu guru? Hadir sampai selesai ya. Kecuali mohon maaf kepala sekolah Bapak Ibu hari ini
jam 9.45 harus kami tarik gitu ya. Karena saya sendiri yang bertanggung jawab. Kita sedang menyusun kurikulum Darut Tauhid, Pak, yang tadi malam saya ceritakan. Hari ini penyelesaian terakhir sedang uji coba, membuat panduan uji coba yang mudah-mudahan di Januari ini kita ingin secepatnya bisa diuji coba. Jadi para kepala sekolah di sini hadir, nanti mohon izin, kalau mereka izin duluan, guru yang lain wajib di sini hadir. Mudah-mudahan Pak Kurikulum, guru yang belum hadir, ya Pak Hurib, mudah-mudahan segera hadir ke sini karena ilmunya insya Allah sangat bermanfaat. Demikian Bapak Ibu, sekali lagi mohon maaf atas kekurangannya. Mudah-mudahan dengan hadirnya Bapak Ibu ke sini bukan pertama dan terakhir, ya, terutama khusus yang tamu. Kemudian nanti siang juga kan setelah ini akan ada komunikasi dengan lembaga lain, ya, audiensi. Mudah-mudahan ini juga berjalan dengan lancar dan mudah-mudahan Allah yang Maha Mendengar saat ini memberikan keberkahan pada pertemuan ini. Siapapun yang ada di sini diberikan kesehatan, baik kesehatan lahir ataupun kesehatan batin. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu khairan katsiran kepada Bapak Wakil Direktur baik bidang kurikulum dan juga kerjasama atas sambutan yang disampaikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya dalam kegiatan ini ada dalam keberkahan dan juga rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya kita akan sama-sama menyimak seminar riset IoT Usman dan PJJ MTI Amikom yang insya Allah akan disampaikan oleh Profesor Dr. Kusrini Mkom. Beliau ada Direktur Pascasarjana Universitas Amikom Yogyakarta. Mungkin untuk acara seminar akan langsung dipimpin oleh forum komunikasi perwakilan dari Amikom, langsung mungkin kepada Bapak Elik ya. Kami persilahkan. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini karena duduk semua saya izin duduk juga ya Pak ya. Saya paling muda ini sepertinya di sini. Sebelumnya terima kasih pengurus maupun lembaga yayasan dari Darut Tauhid yang telah menjamu kami sebegitu baiknya. Kami ucapkan terima kasih juga bagi guru-guru, teman-teman semua yang hari ini kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kesempatan menjalin kekeluargaan. Jadi saya baru pertama kali ke sini. Insya Allah ini menjadi jangka panjang semoga kita berjodoh bisa bersilaturahmi Bapak Ibu. Tidak lupa juga kita sampaikan sholawat serta salam kita kepada junjungan kita Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Nah, di kesempatan hari ini sebenarnya kalau secara umur saya nggak layak Bapak Ibu. Saya masih muda, sudah diberi kesempatan untuk ngobrol, untuk berdiskusi dengan Bapak Ibu semua. Jadi ikhtiar saya di sini bukan menggurui Bapak Ibu. Saya lebih arahnya, saya perwakilan nih dari generasi muda nih gitu. Saya perwakilan dari generasi muda mau menyampaikan ini loh, kita teman-teman anak muda ini bisa membuat suatu produk, membuat suatu hal yang bermanfaat yang pada akhirnya semua yang kita laksanakan ini tidak lain adalah mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena ridho Allah itu adalah ridhonya orang tua, nah saya di sini sangat-sangat terbuka. Jadi nanti dari Bapak Ibu, dari teman-teman semua, dari Ustadz, Ustazah, ada masukan ataupun ada pertanyaan, saya lebih senang ini dalam bentuk diskusi Bapak Ibu. Ya. Sebelumnya, ini sebelum mengarah ke materi, jadi ini sedikit saya praktekkan dulu, biar nanti itu ada
gambaran lah seperti apa sih produk ini. Nah, jadi produk ini namanya Usman, Bapak Ibu. Saya menyebutnya robot Usman. Kenapa namanya seperti tokoh gitu, seperti orang ya? Karena kita ingin membuat produk itu ya istilahnya dari hati lah. Jadi ini salah satu branding. Jadi kalau nama Usman ini kan kalau masuk ke lingkungan masjid itu sudah familiar gitu. Dibanding namanya robot ABC terlalu canggih, itu seperti alien Pak kalau masuk ke masjid. Nah ini namanya Usman ini biar secara bahasa juga mudah diterima gitu. Oke, terima kasih Bapak. Nah ini apakah ini nanti saya jelaskan Bapak Ibu. Ya ini saya praktekkan dulu sebentar. Jadi Usman ini adalah suatu robot. Jadi kelasnya adalah robot beroda yang kita kendalikan dengan sistem IoT, Internet of Things, menggunakan aplikasi. Nah, kita bisa menggerakkan itu seperti kita kalau kita dulu pas kecil mainan RC, Pak, remote control. Nah, lalu di bagian bawahnya ini kan seperti ada lampu. Ini lampu apa? Ini adalah lampu UV. Apa itu lampu UV? Nanti akan saya jelaskan. Nah, jadi intinya robot ini bisa dikendalikan secara nirkabel, tanpa kabel. Seperti ini. Gerakannya kenapa lambat, bentuknya kenapa seperti ini, nah nanti akan saya jelaskan Bapak Ibu. Oke, sebelumnya cukup seperti ini dulu, supaya penasaran dulu. Nanti akan kita masuk ke materi. Boleh minta izin dipanggil Pak? Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Elik Hari Muktafin. Kebetulan di sini saya menjadi salah satu anggota tim riset Usman, Bapak Ibu, dari Universitas Amikom Yogyakarta. Ada beberapa anggota, salah satunya diketuai oleh Prof. Kusrini. Nah, sudah hadir di Zoom juga, lalu ada Bapak Erik, lalu ada Bapak Eko, Bapak Rizky Sukma, dan beberapa kolega kami yang tidak bisa ikut pada hari ini. Boleh di slide pertama? Oke, nah jadi Usman seperti yang saya bilang tadi Pak, Usman itu adalah singkatan akronim dari UVC Sterilizer Lantai Masjid yang Aman. Kita singkatnya Usman, yaitu sebenarnya saya cari-cari aja sih Pak, namanya yang masuk apalah gitu. Nah, kenapa ini kan seminar EOT Mas, kenapa kita jelasinnya produk? Gini Pak, jadi saya memposisikan diri sebagai orang teknis. Kalau kita mengajari seseorang, kalau contohnya kita mengajari siswa SMK, itu kalau berbasisnya buku, lama Pak, ngantuk pasti Pak. Kalau saya lebih suka apa? Produknya apa? Contohnya, kalau SMK otomotif, itu biasanya kita beli satu motor, motornya dibongkar Pak. Dibongkar, lalu nanti dirakit ulang, sambil dijelaskan, ini fungsinya ini fungsinya ini fungsinya ini. Artinya kan learning by doing. Di mana kita menjelaskan suatu konsep atau suatu teknologi, suatu ilmu, harus ada finalnya dulu, biar kebayang nih teman-teman. Anak-anak SMK biar kebayang. Nah ini biasanya yang saya lakukan kalau saya diminta ngajari anak-anak SMK Pak. Kalau saya cuma slide 100 slide, next, dia mudeng, hanya sekedar mudeng. Setelah itu disuruh buat alat, bingung Pak, saya nggak punya ide alat Pak. Kalau saya balik Pak, saya picu dulu. Bisa nggak buat alat seperti ini? Bagus nggak menurut Anda? Bagus Kak, ayo saya ajarin caranya buat. Nah, seperti itu Pak. Nah sekarang saya lanjut. Oh iya, sampai lupa. Usman ini alhamdulillah Pak sudah dipercayai oleh beberapa lembaga. Kita pernah memenangkan beberapa
kejuaraan, beberapa perlombaan. Bukan berarti lomba itu ada yang kalah, karena ikhtiar kami kenapa bahwa ini kita bawa ke ranah lomba. Karena dengan cara inilah produk ini tuh segera cepat dikenal orang, Pak. Nah, ada misinya seperti itu. Lomba itu tidak hanya tentang hadiahnya, tapi bagaimana kita ini bisa membawa produk ini langsung ke tingkat kementerian seperti itu. Artinya akan ada exposure, akan ada publikasi secara gratis. Nah, kalau saya harus bayar TV atau radio berapa juta, Pak, tapi sekalinya saya menang dalam suatu lomba, alhamdulillah dibukakan jalan silaturahmi. Salah satunya hari ini sampai di Darut Tauhid. Seperti itu, Pak. Jadi kita pernah juara satu, yaitu winner EOT Maker Creation 2020 yang menyelenggarakan Kominfo waktu itu. Produknya ini. Yang kedua adalah kita runner up di Identik. Ini yang jalanin juga Kominfo juga, sehingga kita mewakili Indonesia ke ASEAN ICT Award. Itu di Vietnam tahun ini. Jadi alhamdulillah saya sudah 2 kali pernah mewakili Indonesia di Taiwan sama di Sri Lanka tahun 2017-2018. Nah, ini salah satu ikhtiar kita juga, Pak. Nah, ini kita masyarakat Islam ya jangan mau kalah nih sama masyarakat Asia Tenggara nih. Nah, lalu secara desain produk kita mendapatkan 2 penghargaan. Pertama adalah Indonesian Good Design, sama satu lagi itu adalah Good Design Indonesia. Ini punyanya Kementerian Perindustrian sama Kementerian Perdagangan, Pak. Jadi desainnya produk dinilai salah satunya mendapat best 3. Bukan juara 3, tapi memang dicari 3 besar, 3 terbaik seperti itu. Nah, ini artinya kebanggaan ini tuh menjadi bukan apa, tapi ini adalah cara kami memvalidasi, Pak. Apakah benar ide ini tuh layak? Nah, orang-orang yang menjadi juri ini kan kompeten di bidangnya. Menilailah produk ini. Seperti itu. Next, Mas. Nah, lalu pertanyaannya sekarang adalah bagaimana caranya membuat produk ini? Nah, pertanyaan ini simple tapi sulit banget dijawab ya. Biasanya tuh gini, anak-anak SMK atau Bapak Ibu guru gitu kan diminta sama kepala sekolahnya, "Mas, Pak, ikut lomba ini." Saya bingung ya, Pak, mau buat apa nih gitu. Itu pertanyaan dan jawabannya sulit banget di cari gitu. Nah, kalau saya ini buat guru-guru nih. Saya punya 4 cara. Saya punya 4 cara supaya Anda bisa hari ini pun dalam hitungan jam lah, Anda kepikiran produk. Caranya apa? Yang pertama adalah kita membuat ide produk itu jangan apa yang kita bisa, Pak. Kalau kita membuat apa yang kita bisa, jatuhnya apa? Nggak bisa dijual, belum tentu dibutuhkan pasar. Jadi buatlah produk yang dibutuhkan pasar dulu. Baru kita cari teknologinya. Nah, teknologinya apa, Mas? Itulah tugas kita, Pak. Tapi yang pasti saat kita bisa menemukan teknologinya, pasar sudah siap. Nah, lebih penting itu, Pak. Jadi problemnya apa dulu nih? Problemnya apa dulu? Nah, terus yang kedua adalah sekarang teknologinya nih. Teknologinya bagaimana, Mas? Saya tuh bingung ya, Pak, mau pakai gimana, keunikan produk saya apa. Ini ada 4 poin, Pak. Ini sebelum 1 slide aja panjang ini, Pak. Kalau saya dikasih tantangan, Mas Elik, buat satu ide produk yang inovasi. Kebanyakan orang, saya buat ini tapi udah ada. Saya buat ini, tapi udah ada. Kejadiannya seperti itu, Pak. Nah, kalau saya punya 4 cara. Cara pertama adalah invensi, menemukan baru. Tapi pertanyaannya apa, Pak, yang hari ini bisa kita temukan, Pak? Listrik udah ada, lampu sudah ada, wifi sudah ada. Nggak ada yang bisa kita temukan baru hari ini. Nah, biasanya yang dilakukan orang adalah tahap kedua, yaitu mengembangkan, reverse engineering, mengembangkan. Contoh, sepeda ontel dikasih mesin, jadinya apa? Motor. Itu kan pengembangan, Pak. Cuman ini adalah hal yang paling jamak. Kalau kita cuman berpikirnya seperti ini, nanti akan ketemu produk yang sama, Pak. Nah, yang ketiga yang saya paling senang, Pak, adalah menggabungkan.
Menggabungkan itu contohnya apa? Bapak tahu motor sama tahu pickup. Apakah motor itu kalau dikembangkan jadi pickup? Beda kan? Beda kelas kan? Nah, tapi ada motor yang ditambah pickup, jadinya loh, Tosa, VR itu loh, Pak. Ya nggak, Pak? Nah, itu depannya pakai motor, belakangnya pakai pickup. Menggabungkan sesuatu dari dua teknologi menjadi teknologi baru. Nah, jadi kita tuh nggak perlu sesuatu tuh buat dari nol, itu kelamaan, Pak. Cari teknologi yang sudah ada di pasar, kita gabung-gabung ini. Bisa nggak nih? Ada lagi yang keempat, ini yang paling saya suka. Namanya adalah out of the box, menempatkan ulang. Contoh, saya punya problem, Mas. Apa? Saya tuh, pekerja saya kalau mau ngambil kelapa, itu tinggi banget, Mas. Naik itu capek, kalau udah 10 kali capek, Mas. Gimana caranya? Masih sama. Mesin motor, kan sudah teruji nih, sudah proven nih. Kita ambil mesin motor, kita buat rangka, namanya alat pemanjat pohon. Pakai mesin motor. Jadi tinggal digas, naik sendiri. Ret. Ambil, turun, ret. Apakah kita perlu buat mesin motornya? Enggak perlu, Pak. Pakai aja punyanya Honda, punyanya Yamaha. Kita cuman perlu membuat apa? Rangkanya. Nah, artinya kan motor yang harusnya di jalan, kita tempatkan ulang di pohon. Nah, gitu caranya berpikir saya. Jadi membuat ide produk itu mudah, Pak. 1 jam aja pasti udah kepikiran. Gitu kalau saya, Pak. Nah, kembali lagi ke sini, Pak. Jadi Usman ini hadir itu berbasis problem. Apa problemnya? Nah, ini mungkin yang teman-teman Bapak Ibu belum kepikiran juga, Pak. Pandemi itu kita nggak bisa lagi bilang ini fake, bahwa ini palsu apa. Saya sendiri alumni COVID soalnya. Saya ngerasain di mana sakitnya. Saya termasuk long COVID, Pak. 2 bulan saya baru bilang dampaknya ke saya. Nah, artinya saya juga nggak mau orang-orang, apalagi orang yang lebih sepuh daripada saya, lebih berumur ini kena, karena lebih apa ya, menakutkan lah, Pak, istilahnya gitu. Nah, disinilah hadir suatu problem, suatu isu, di mana apa, Pak? Ternyata lantai masjid sebelumnya, Mas. Ternyata lantai masjid ini, Pak, mempunyai potensi menjadi transmisi COVID-19, Pak. Kenapa saya bilang seperti itu? COVID itu kan intinya menyebar melalui 2 cara, Pak. Pertama itu aerosol, udara. Saya punya satu produk lagi untuk udara. Sekarang udah dipakai di beberapa tempat, di DPR, di Wisma Atlet, Jakarta, sama kemarin di Gedung OVO, sekarang sedang di Transjakarta. Lagi proyek di Transjakarta. Itu untuk udara. Nah, khusus untuk masjid, lantai, ini jadi masalah, Pak. Kenapa? Karena sadar nggak sadar, Pak, kita kalau sujud ini kan 0 cm dari lantai kan, Pak. Jadi, betul. Pertanyaan saya, Pak, anggaplah saya masuk dari belakang, saya masuk jalan ke saf pertama. Saya nginjek saf belakang saya enggak, Pak? Pertanyaan saya lagi, saya masuk tadi pakai hand sanitizer, tapi kaki saya apa saya kasih hand sanitizer? Jadi bekas kaki saya akan dicium sama orang lain, jamaah lain. Mungkin juga ternyata ada salah satu orang OTG, bernafas, dropletnya nempel di lantai masjid. Nah, terus terhirup sama jamaah setelahnya. Ada potensi seperti ini. Kita aja yang nggak sadar, saya nggak kemana-mana, Pak, cuma ke masjid, tapi kok kena. Ya berarti kita belum melek aja, ternyata ada potensi droplet di lantai masjid. Nah, next, Pak. Nah, sebelum ini kami dengan tim pernah membuat alat serupa, tapi dengan cara didorong, Pak. Namanya Salam. Sudah diimplementasi sama Masjid Nusantara juga di Jakarta. Nah, ini enggak, Pak, ini di beberapa masjid di Jakarta. Cuman masalahnya satu, Pak. Takmirnya ngeluh. Marbotnya ngeluh. Mas, saya harus dorong ya, Mas, 5 kali sehari. Karena menurut Dewan Masjid Indonesia, cara memutus virus dari lantai masjid adalah setiap kali digunakan salat jamaah harus dipel, Pak. Namanya kan memutus. Ya. Nah, cuman kalau
5 kali sehari ngepel ya bener-bener encok itu Pak. Nah, disitulah kami hadir menggunakan teknologi EOT Pak. Bentuknya robot. Kenapa? Robot bisa bekerja otomatis, nggak perlu intervensi manusia. Kalau baterainya habis tinggal di charger. Artinya yang dikorbankan adalah robotnya, bukan orangnya. Seperti itu Pak. Next Mas. Nah, disinilah Usman tuh hadir Pak. Nah, Usman ini mempunyai 2 teknologi. Pertama adalah robotnya itu sendiri, yang kedua adalah UVC-nya. Saya menggunakan konsep ketiga tadi Pak, menggabungkan. UVC itu bukan saya yang bikin Pak, itu udah ada. Saya tinggal beli di pasar Pak. Robot itu ini juga bukan yang pertama, tapi yang bentuknya seperti ini baru Usman. Nah, kita gabungkan 2 teknologi, dapatlah satu solusi Pak. Seperti itu. Next. Nah, bentuknya seperti ini, bahannya aluminium, ukurannya memanjang ke samping. Mas, kenapa ukurannya memanjang ke samping? Nah, ini ilmu desain, Pak. Jadi kalau desain yang aliran saya itu adalah desain by function. Jadi desain ini karena ada fungsinya, bukan karena indah-indahan saja. Contohnya, kenapa bentuknya itu memanjang ke samping? Karena kalau ini jalan, Pak, ini selebar 1 saf. Jadi 1 saf itu hanya perlu 1 kali jalan. Virusnya insya Allah hilang. Setelah mentok, dia balik untuk masuk ke saf kedua, saf ketiga, saf keempat, seterusnya. Mas, bisa dibuat lebih kecil nggak? Bisa. Tapi pertanyaannya adalah problem solving nggak? Seperti itu. Nah, terus lampu yang kita pakai itu adalah lampu UV, Pak, di bawah. Lampu UV hari ini harganya, kalau orang Jawa bilang itu gila nih, Pak. Dulu itu lampu UV itu dijual 150.000, Pak. Tapi karena pandemi, 700.000. Berapa kalinya itu Pak? Artinya kan memang produk ini tuh proven, dipercaya sama banyak orang sehingga banyak yang nyari. Next. Nah, bagiannya seperti ini. Kita ada juga aplikasi Android, diinstal di aplikasi Android. Next. Nah, fitur-fiturnya ada 4 Pak. Yang pertama adalah aplikasi mobile, jadi dikendalikan dengan aplikasi Android. Nah, ini kalau SMK ada RPL ya Pak. SMK ada RPL dan ada hardware software atau TKJ. Ini bisa digabungkan Pak, dua-duanya Pak. Orang RPL nanti mengembangkan produknya, softwarenya, orang TKJ atau elektro nanti mengembangkan produk hardwarenya. Mereka dikawinkan, digabungkan nantinya. Seperti itu. Next. Nah, yang kedua adalah sistem gerak presisi. Jadi kalau ini jalan, contoh saya praktekkan langsung aja. Ini tadi pagi sempat dicoba sama anak-anak. Jadi kalau saat jalan itu diganggu jalannya, dia akan membalikan kelurusannya, Pak. Mohon maaf, Pak. Nah, jadi kalau saat bekerja kok ini disanggul sama orang gitu, harusnya kan secara gerakan belok nih, Pak. Nah, jangan sampai belok. Nah, caranya adalah kita menggunakan semi autonomous. Jadi seperti mobil-mobil self driving itu, Pak. Cuman ini semi saja. Teknologinya sederhana saja. Seperti itu. Next. Nah, selanjutnya adalah pengereman otomatis. Gak lucu kalau saat ada orang sujud ditabrak gitu kan, Pak. Nah, jadi ini harusnya kalau dia jalan, nah ini rekaman, Pak. Dia gerak tanpa perlu saya remote. Nah, jadi nggak nabrak gitu. Kalau ada orang dia berhenti dulu gitu. Kalau orangnya pergi ya jalan lagi gitu, Pak. Pakainya sensor, Pak. Seperti itu. Nah, terus yang keempat, Mas. Nah, ini bisa 3 mode kendali. Yang pertama manual. Tadi saya mainan HP tadi nge-remote. Yang kedua itu skenario. Contohnya ini, dia gerak sendiri. Karena sudah kita buat skenarionya, Pak. Contohnya skenarionya itu jalan di saf 1 selesai, masuk ke saf 2 jalan sampai saf 10, dia balik lagi ke depan, bisa. Nah, yang ketiga adalah terjadwal. Jadi bisa kita setting supaya otomatis on
saat jam 2. Nah, saya setengah 3 selesai, jam 3 bisa sholat asar. Next, next lagi. Nah, pertanyaannya sekarang gini Pak, ini saya ikhtiar saya, semoga ini menjadi amal jariah saya juga Pak. Di mana UVC ini bener nggak sih bisa membunuh COVID-19? Bisa nggak membunuh virus corona? Nah, ini bukan saya yang bilang Pak. Kalau saya bilang siapa saya itu? Harus berdasarkan bukti ilmiah. Dalam kasus ini ada namanya Dr. Anthony Griffith dari Boston University bersama Philip. Nah, ini tuh melakukan percobaan pada virus corona sehingga ditemukan suatu rumus istilahnya di mana virus corona itu bisa dinonaktifkan 99% dengan menggunakan UV, kadarnya itu adalah 5 mJ per cm persegi dalam waktu 6 detik. Nah, kita pakai rumus ini, Pak. Artinya 6 detik ini harus stabil, makanya kecepatan robotnya kita buat lambat. Terus UV-nya harus 5 mJ, kita pakai 2 lampu UV, Pak. Ini lampu UV-nya radiasinya termasuk tinggi, Pak. Jadi nggak boleh terkena orang secara langsung. Kalau terkena mata bisa katarak. Kalau terkena kulit bisa iritasi. Karena memang tingkatnya tingkat tinggi. Ya kenapa kita pakai seperti itu? Supaya sekali jalan itu mati virusnya. Nah, disinilah fungsi desainnya, Pak. Desainnya Usman ini dibuat melantai, mepet sama lantai. Supaya apa? Sinar UV-nya nggak terekspos ke orang-orang di sekitarnya. Jadi aman. Kata-kata Usman tadi diakhiri dengan kata-kata aman. Gitu, Pak. Nah, sebelumnya, Pak. Nah, selain kita pakai rumus, kita juga uji lab. Kita uji lab pastinya. Di sini kita uji swab, Pak. Jadi lantainya di swab. Kalau biasanya di swab kan tenggorokan sama ini. Lantai itu juga bisa di swab kalau belum tahu. Nah, sebelum dan setelah kita pakai Usman, kita swab. Lalu secara mikrobiologi dihitung nih kadarnya bagaimana. Cuman sayangnya Pak, saya nyobanya ini bukan ke virus corona, bukan ke SARS-CoV-2, tapi ke salmonella, ke lain-lain bakteri lain. Kenapa? Karena kita harus ngimpor speknya virus corona ini Pak. Sampelnya saja itu harganya sekitar 120 sampai 150 juta. Sampelnya saja. Di Indonesia nggak ada Pak. Terus ngimpor dari minimal dari Singapura lah paling dekat. Nah, cuman selama kita pakai rumus tadi, spesifikasinya kita ikuti yang jurnal ilmiah tadi, sama kita uji bakteri, dia masuk insya Allah sudah memenuhi. Ya kan? Selama rumusnya benar dan spesifikasinya benar, outputnya harusnya kan benar. Istilahnya gitu. Next. Nah, kalau pertanyaannya, emang nggak ada solusi lain ya, Pak? Nah, di sini, Pak. Jadi kalau hari ini kalau saya tuh di dunia startup, Pak, bahasanya gini, Mas, produkmu itu lebih bagus mana sama produk A? Gitu. Sekarang kita itu bukan bagus-bagusan, Pak, tapi segmentasi. Pak. Kalau Anda butuh suatu solusi A untuk problem A, bisa pakai solusi lain, Pak. Tapi kalau masjid, solusinya Usman. Nah, salah satu buktinya ini, Pak. Ini saya buat diagram, saya buat kuadran, ada 4 kuadran. Atas itu ruangan boleh diisi, bawah itu ruangan harus kosong, tidak ada residu dan meninggalkan residu. Kita kenal tuh yang sebelah kanan bawah, disinfektan sprayer. Dulu awal-awal pandemi kan semua disprayerin. Semua disprayerin. Ada juga yang atas, disinfektan chamber. Saat kita mau masuk masjid, kitanya yang disemprot. Tahu nggak, Pak? Pernah nengok nggak? Baju kita yang kena sprayer itu luntur loh, Pak. Ya nggak, Pak? Nah, bayangkan paru-paru kita, Pak. Karena memang nggak boleh, Pak. Disinfektan itu kimia. Dia nggak boleh dihirup sama manusia langsung, Pak. Jadi jangan-jangan nanti kita itu selamat dari pandemi. Tapi after pandemi asma semua gitu, Pak. Nggak boleh. Makanya hari ini tuh malah dilarang. Bolehnya cuma ke benda, kayak gitu. Nah, karena kita sama-sama belajar, ternyata seperti itu ada dampak negatifnya, akhirnya ditiadakan.
Nah, ada juga yang kiri bawah, Pak, UVC robot lainnya. Mungkin ada yang pernah lihat alat seperti ini. Alat ini didesain itu bukan untuk masjid, Pak. Ini untuk ruang operasi di rumah sakit. Kenapa? Sinar UV-nya itu mengarah ke semua arah. Nah, kalau ini kita pakai di masjid ya innalillahi, Pak. Kita sama saja bunuh diri, Pak. Gitu. Karena UV itu bahaya. Nah, tapi kok ada yang makainya di masjid, Pak? Ada yang makainya di kantor. Itu pinternya orang marketing, Pak. Tapi hati-hati, maksud saya seperti itu. Hati-hati. Saya aja kalau mau bongkar harus ngecek UV itu saya remote, Pak. UV-nya saya setting, saya masuk ke kamar sebelah, saya remote gitu. Karena saya nggak mau terekspos UV. Mungkin dampaknya nggak sekarang, tapi beberapa tahun lagi. Nah, makanya Usman ini kok desainnya seperti ini, Mas. Kok menghadap ke bawah, kenapa nggak menghadap ke atas? Karena amannya yang harus kita jaga. Seperti itu. Next. Nah, kalau pertanyaannya sekarang banding-bandingan nih. Mas, harganya berapa? Nah, ini Pak, ini karena produknya masih belum mass production, harganya masih tinggi. Ini saya jual tuh di 10 juta. Ini bukan saya nawarin ya, cuman saya 10 juta. Pertanyaannya adalah, apakah 10 juta itu layak? Apakah 10 juta itu layak? Nah, kita bandingkan dengan dua solusi lainnya, Pak. Pertama adalah disinfektan sprayer, yang kedua adalah ngepel lantai manual. Secara residu, jelas Usman itu bebas residu. Ngepel juga bebas residu sih sebenarnya. Malah wangi sebenarnya. Nah, pertanyaannya yang kedua adalah hemat tenaga enggak? Usman hemat tenaga, wong kerja sendiri. Kalau sprayer ya dikit tenaga lah. Kalau ngepel pasti capeknya, Pak, 5 kali sehari. Nah, yang ketiga adalah waktu, Pak. Kalau kita bilangnya waktu ya Usman yang menang. Kenapa? Ya kan kita tinggal cetek, tinggal tidur, Pak. Dia jalan sendiri. Bisa kita tinggal dalam keadaan dia berjalan. Nah, pertanyaannya adalah kalau bayar marbot, gaji marbot nih, 1 bulan itu berapa sih, Pak? Anggaplah 2 juta. 2 juta kali 1 tahun berarti berapa? 24 juta. Belum beli alat pelnya, belum beli sabunnya, belum bayar listriknya, dan lain-lain. Nah, kalau 10 juta bisa dipakai 2 tahun, 3 tahun, jadi teknologi itu hadirnya seperti itu, Pak. Harganya memang mahal di depan, tapi itu bentuknya investasi biasanya. Teknologi itu bentuknya investasi. Next. Nah, ini kita juga udah dipakai di beberapa tempat, Pak. Salah satunya ini di Islamic Center NTB. Jadi kemarin saya dimintai bantuan sama Kominfo untuk keliling Indonesia mengenalin EOT. Nah, basisnya sama. Saya mengenalinya itu berbasis produk. Jadi EOT itu tidak hanya sekedar remote-remotan istilahnya gitu. Tapi harus ada problem yang diselesaikan. Ada juga ini di beberapa pondok di NTB, Pak. NTB sama di Bali juga pernah, di Jawa, Surabaya dan lain-lainnya. Nah, contohnya ini yang di NTB, di sana itu nggak kenal masker, Pak. Jadi murid-muridnya, santrinya itu nggak ada yang pakai masker, Pak. Kalau sana kan Pak Yayinya kan namanya Tuan Guru ya. Saya tanya sama Tuan Guru ini kenapa kok nggak ada yang pakai masker nih? Ya Mas, kita tuh menjaga mentalnya anak-anak biar nggak ketakutan. Tapi saya yang takut, Pak. Saya kan yang datang dari Jakarta. Jangan-jangan nanti saya yang bawa virus nanti, Pak. Ya kan? Akhirnya baru mau pakai masker. Itu pun kita bawain, Pak. Kita bawa masker box besaran itu dari Jakarta itu 8 box besar itu. Jadi setiap acara saat itu kita targetnya itu 10.000 audiens, 10.000 santri. Keadaan di lapangan seperti itu, Pak. Makanya Usman ini kenapa kok penting? Ya, benar. Karena di masyarakat orang-orang tua sepuh kalau disuruh pakai masker sulit, Pak. Padahal beliaunya sholat sholat wajib, mungkin sholat sunnahnya di situ itu sangat-sangat mudah terekspos kena COVID-19. Next. Nah, ini beberapa produk kami yang diimplementasikannya untuk udara. Nah, ini mungkin ini tawaran sih.
kalau Bapak Ibu mau menjamin atau mau meningkatkan kegiatan belajar mengajarnya di sekolah aman, salah satu solusinya ini, Pak. Saya sekarang sedang ada pembicaraan sama Wakil Gubernur Jakarta untuk implementasi di sekolah-sekolah binaan. Itu memang sudah. Jadi MRT sekarang sedang jalan, kita sedang prototyping. Terus di gedung DPR beberapa juga ada. Sama ini yang minta desain itu sama TNI AU, Pak. Artinya tempat-tempat yang ada sistemnya orang bertemu. Kan kalau TNI AU itu kan sistemnya barak, Pak. 10 satu apa namanya kontingen, satu pasukan berapa orang, 40 orang. Nah, ini harus disterilisasi tempatnya, Pak. Nah, caranya pakai udara. Next, Mas. Nah, ini yang di OVO, Pak. Desainnya seperti ini. Ini mintanya OVO. Desainnya seperti ini. Kemarin kita pasang di 12 lantai OVO. OVO Jakarta. Totalnya 80 unit. Ini aja pesan lagi. Yang lebih kecil, Pak, buat yang ruangan-ruangan kecil. Nah, itu sedikit tentang Usman. Boleh ke website, Pak? Sebelumnya ada pertanyaan nggak dari Bapak Ibu guru maupun Bapak Kepala Sekolah? Kalau ada pertanyaan, kita diskusi aja, Pak. Yang kederekan, yang website. Nah, saya tadi kan baru menjelaskan 3 langkah kan. 2 langkah supaya jadi produk. Langkah ketiga adalah bagaimana cara kita dapat modal, Pak, untuk membuat produk. Apalagi kalau ini sekolah gitu kan. Buat riset produk itu nggak murah istilahnya gitu. Nah, kalau saya berbagi ilmu lah saya, Pak. Saya beberapa kali bisa meloloskan produk, alhamdulillah dipercayai produk yang saya bina ataupun saya kembangkan tuh mendapatkan hibah dari pemerintah. Berapa kali saya sampai lupa, jujur aja. Tapi lebih dari 8. Paling tinggi pernah 545 juta satu produknya. Itu drone underwater, Pak. Drone underwater itu drone tapi dia masuk ke dalam air untuk apa namanya? Grant. Itu grant, Pak, gift. Jadi bukan investasi, tidak perlu dikembalikan. Pertanyaan siapa yang nggak mau dapat uang segitu, Pak? Gratis loh, Pak. Dalam artian searah, nggak perlu dikembalikan. Nah, jadi kalau ada pertanyaan, pemerintah itu nggak peduli sama riset Indonesia. Belum tentu, Pak. Terkadang kita aja yang belum berusaha nyari. Kita lebih tepatnya kita tuh belum ada di ekosistemnya, Pak. Jadi kalau ada informasi ya nggak tahu aja, padahal banyak orang yang dapat. Nah, ada juga yang nilainya 100 juta, ada yang 300 juta, beda-beda kelasnya. Nah, ini saya share ini, Pak. Ada satu website namanya Kedereka. Salah satu Usman ini kemarin lolos Kedereka. Jadi saya berangkat ke sini salah satunya dibiayai sama dananya Kedereka ini. Nah, Kedereka itu apa? Kedereka itu biro jodoh. Mempertemukan 2 bidang atau 2 segmen. Pertama adalah segmen pendidikan. Yang kedua itu adalah segmen industri. Jadi hari ini tuh nggak menang-menangan siapa yang menang, Pak. Hari ini tuh zamannya kolaborasi. Kalau saya bilang itu di riset itu adalah konsorsium. Jadi Usman itu ada dari Amikom, ada dari Solo Teknopark, ada dari Dinas A, Dinas B. Kita konsorsium, mengembangkan bersama. Kalau hari ini kita berjalan sendiri, bensin kita tuh seberapa sih, Pak? Gitu. Paling baru keluar bentar habis, artinya modal, Pak. Tapi kalau konsorsium itu cepat, terakselerasi. Orang atau dinas tertentu yang jagonya buat produk, khusus buat produk. Yang jagonya marketing, khusus marketing. Tapi terakselerasi. Nah, di sini Bapak Ibu bisa daftar, contohnya Darut Tauhid nih. Daftar akun resmi di sini. Coba di scroll. Ya, lagi. Stop. Di Zoom bisa nggak? Yang ada daftarnya tuh. Oke, lagi. Bawah.
Nah, salah satu aja itu. Naik dikit. Oke. Nah, di sini kita bisa menjadi 3 cara masuk ke sini, Pak. Pertama adalah apa? Kita punya produk. Kita daftar ke akun Kedereka, lalu kita nawarin produk kita. Pak, saya bisa buat produk ini. Siapa yang mau danain? Yang kedua, kita punya problem. Contoh, ada perusahaan kelapa sawit. Mas, saya tuh sulit ngangkat kelapa sawit saya untuk ke truk gitu. Bisa nggak dibuatin alat? Nah, dia ngupload problem di sini, Pak. Atau yang ketiga adalah contohnya Amikom sama Darut Tauhid sudah joinan nih. Ayo kita daftar ke Dereka. Nah, nanti kita datang ke KUA-nya ya. Ke Dereka ini KUA-nya istilahnya. Kita bareng-bareng nih. Satunya yang punya problem, contohnya Darut Tauhid punya problem, Amikom punya solusinya. Contohnya Darut Tauhid mau membuat learning center. Contohnya membuat lab berbasis microcontroller, eksplorasi. Tapi kami tidak punya resource SDM-nya. Kolaborasinya sama Amikom. Itu bisa diajukan di sini, Pak. Lalu Kedereka akan memberi dana padanan. Contohnya apa? Kalau Darut Tauhid tadi itu mau berinvestasi 500 juta, maka Kedereka akan ngasih 500 juta juga. Jadi modal yang berjalan adalah 1M. Berarti harus ada uang cash 500 juta? Enggak, Pak. Jadi Kedereka ini mengenal istilah in-can. In-can itu contohnya apa? Seperti hari ini kita pakai ruangan ini, biasanya Mas ini tak sewakan, berbayar. Satu kali acara itu 10 juta. Tapi acara ini gratis. Nah, 10 juta tadi itu bisa dinominalkan dalam bentuk uang. Namanya in-can misalnya. Jadi uang 100-200 juta ya biasa aja. Karena bentuknya kan gaji honor tapi diwakilkan sama gaji bulanan. Terus penggunaan ruangan gratis saja. Terus kendaraan pakai kendaraan operasional, tapi nanti dinilaikan uang. Seperti itu caranya. Nah, ini kalau mau silahkan. Saya contoh ya, itu ada beberapa yang mengajukan. Contoh ini, model pengembangan pemenuhan tadi Mas. Back. Tadi keklik kayaknya. Nah, itu. Model pengembangan pemenuhan kebutuhan guru Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga di Kabupaten Gunung Kidul. Nah, ini artinya dia mengupload problem, Mbak. Ya kalau jodohnya dia akan ketemu sama orang yang mau danain. Kalau ke bawah, Mas, katanya Mas. Lagi? Integrated farming system dalam menjamin ketahanan pangan dengan membranding komponen kampung wisata sawah di desa Manunggal Jaya. Artinya dia BUMDes mungkin punya kampung wisata, dia diajukan ke sini. Bisa seperti itu. Nanti jodohnya datang enggak ya tergantung gitu. Tapi kalau saya senangnya itu kita jodohan dulu nih di luar, baru kita datang ke Kederekanya itu udah punya jodoh. Nah, itu kalau saya. Kalau kita mengharap di sini dapat jodoh ya untung-untungan sih Pak gitu. Seperti itu. Iya. Kalau saya seperti itu. Nah, nanti coba dibuka yang bawah Mas. Bawah sendiri. Bawah sendiri. Ada link ke matching fund namanya. Paling bawah. Footer. Nah, matching fund. Oke. Nah, dana yang disediakan pemerintah kemarin adalah 250M. Itu siapa cepat dia dapat, Pak. Jadi siapa yang daftar dulu dan proyeknya dianggap layak, dia akan dikasih grant-nya lebih dulu. Sampai uang 250M-nya itu habis. Jadi ada satu tim itu yang dapatnya 1M, ada Pak. Ada yang dapatnya 300 juta, ada. Tergantung kualitasnya, spesifikasinya. Kemarin Usman itu dapat 150. Kenapa? Karena kita daftarnya itu hari terakhir, jam terakhir, menit terakhir. Uangnya udah habis ya. Jadi saya buat proposalnya itu cuma 3 jam sama Prof. Busrini.
3 jam saya buat proposalnya Usman, saya daftarkan ke DRK di menit terakhir jam 23 malam itu. Saya Zoom sama Prof. Kusri ini submit. Alhamdulillahnya lolos. Ya, 150 juta kenapa sedikit? Ya karena itu uangnya udah terakhir-terakhiran, Pak. Dibagi rata lah istilahnya gitu. Ngajunya 600. Ini tuh salah satu produk yang layak. Jadi kalau mau masuk ke DRK itu kalau bisa adalah produk yang prioritas nasional, Pak. Contohnya COVID itu pasti lolosnya. Pak. Energi, transportasi, kelautan. Jadi jangan tadi saya bilang kalau cuman kita bisa buat belum tentu lolos, Pak. Tapi kalau yang dibutuhkan pasar dalam kasus ini adalah produk prioritas nasional, pasti lolosnya. Nah, sudah ke bawah, Pak. Lagi. Nah, jadi kalau Bapak Ibu punya waktu nanti pas pulang, coba buka ini terus ini unduh. Pengumuman penetapan penerimaan matching fund gelombang 3. Di situ ada contoh produknya, kemungkinan saya lupa ya. Jadi bisa belajar mencari ide inovasi itu adalah dari hasil kompetisi, Pak. Kita lihat kompetisi yang udah jalan, kita lihat pemenangnya tuh kayak apa sih, teknologi baru apa sih yang menang. Saya biasanya kayak gitu, Pak. Terus nanti pakai 4 cara tadi itu, invention, mengembangkan, menggabungkan, atau menempatkan ulang. Nggak usah buat baru, kelamaan. Nah, seperti ini. Dan kabar baiknya nih, terakhir nih Pak, kabar baiknya, Mas Menteri, Kemendikbud, nah, itu mengumumkan bahwa tahun ini dananya yang tadi 250 juta dinaikkan jadi 1,2 T. Kasusnya sama, siapa cepat dia dapat. Jadi kalau SMK teman-teman punya produk, disiapkannya sekarang. Dilihat produk apa sih yang kemungkinan lolos, mana yang bisa kita buat, kita siapkan proposalnya sekarang. Karena kalau jangan sama kayak saya, lolos tapi lolosnya di terakhir ya, uangnya seperti itu, Pak. Itu mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu semua? Cukup? Nah, semoga menginspirasi. Senyum-senyum segera pengen Pak. Pengen buka nanti, Pak. Oke, siapa? Bapak Ibu, makasih. Jadi alhamdulillah Mas Eli ini sejak kuliah semuanya gratis karena riset-risetnya mewakili Indonesia berkali-kali. Dan Mas Eli ini tim komunikatornya Kominfo. Kalau Kominfo ngontrak dia bukan sehari 2 hari, sebulan. Disuruh keliling Indonesia jelasin tentang startup. Startup yang dipegang Mas Eli itu, bayangkan Pak Uswandi, kita mikir produk aja lama, dia butuh 3 jam saja udah jadi. Jadi senang sekali bisa Mas Eli ini hadir. Bapak Ibu begini, Amikom tuh punya prinsip. Kalau Bapak Ibu mau jalan cepat, silakan sendirian. Kalau Bapak Ibu mau jalan jauh, ajak banyak orang supaya jalannya bareng-bareng. Kenapa? Jalannya senang, bisa ngobrol banyak, bisa makan bersama, nggak capek di jalan. Kalau mau cepat, sendiri jalannya, ya jangan ngajak-ngajak. Kenapa? Yang lain mau jalan beli oleh-oleh dulu, nggak bisa. Yang lain mau jalan ingin mampir di KM 72, nggak bisa. Kalau mau jalan cepat, silakan sendirian. Tapi kalau mau jalan jauh, yang panjang dan sukses di masa depan, bareng-bareng. Insya Allah sukses. Terima kasih Mas Eli, tepuk tangan atau buat Mas Eli dan kita semua. Allahu Akbar. Terima kasih. Kembali kepada Ustadz Khair. Ada Baik, alhamdulillah kita sudah sama-sama menyaksikan ya bagaimana sistem operasi dari robot Usman ini. Mudah-mudahan ini sangat menginspirasi juga bagi kita semua dan mudah-mudahan nanti khususnya mudah-mudahan di Eko Pesantren ya yang masjidnya yang banyak digunakan oleh para santri, mudah-mudahan bisa memiliki ya untuk robot Usman ini. Baik, untuk selanjutnya seperti yang sudah disampaikan, kita sudah bisa berinteraksi lewat Zoom bersama kita. Insya Allah akan hadir Profesor Dr. Kusrini Mkom. Beliau adalah Direktur Pascasarjana Universitas Amikom Yogyakarta.
Apakah sudah bisa menyimak? Selamat pagi, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Prof. Assalamualaikum. Bisa masuk suara saya, Pak? Suaranya belum keluar. Baik, kita sapa kembali. Assalamualaikum, Prof. Sudah bisa menyimak kami? Waalaikumsalam. Suara saya bisa masuk, Pak? Oh ya, mohon maaf sebentar, kami cek audio ke luarnya dulu oleh operator. Mungkin sahabat-sahabat sarana bisa menghubungi operator di lantai 2. Cek. Tes, 1, 2, 3. Bapak Ibu yang di Zoom, apakah bisa mendengar suara saya? Ya, alhamdulillah sudah terdengar, cuma sudah. masih kecil. Oke. Tes, 1, 2, 3. Ya, sekarang sudah lebih terdengar. Sudah lebih terdengar ya? Oke, Ya. baik. Silakan, Prof. Oke, baik. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, yang saya hormati Bapak Direktur, Wakil Direktur, dan segenap pengurus Yayasan Darut Tauhid, ya, Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, dan segenap peserta seminar AOT hari ini. Senang sekali hari ini saya bisa bertemu walaupun secara online dengan Bapak Ibu sekalian, begitu ya. Mohon maaf hari ini harusnya saya ada di sana ini bersama dengan Pak Erik dan juga Pak Elik dan teman-teman yang lain, tapi karena sesuatu hal ini saya harus online dari rumah sakit Bapak Ibu karena harus menjaga anak saya yang sedang sakit. Jadi mohon maaf apabila ini menjadi tidak maksimal begitu, oke? Baik, ya tadi sudah disampaikan oleh Wakil Direktur dalam sambutan beliau bahwa pentingnya bersinergi begitu ya, bersinergi antara kita ya siapa saja dengan mungkin dari Darut Tauhid dengan Amikom begitu ya ataupun dengan yang lain ini menjadi suatu hal yang sangat penting. Tadi juga disampaikan oleh Pak Elik sebelumnya ya bagaimana kami untuk mencoba bersinergi dengan banyak pihak ya supaya kita bisa sama-sama maju, sama-sama memberikan sumbangsih kepada negeri ini terhadap apapun yang dibutuhkan. Ya, mohon izin hari ini saya akan cerita tentang bagaimana PJJ, PJJ pendidikan jarak jauh yang ada di Amikom begitu, di mana salah satu mahasiswa kami mungkin kalau Pak Elik ini mahasiswa kami Bapak Ibu, mahasiswa di Pascasarjana di MTI, tapi karena lokasinya itu ada di Jogja sehingga mengambil program reguler ya. Selain program reguler kita punya program pendidikan jarak jauh. Nah, ini salah satu produk dari MTI begitu ya, luaran lulusan alumni dari MTI. Salah satunya adalah Pak Elik dan tentu saja masih banyak lagi alumni-alumni kami yang kami banggakan begitu yang bisa memberikan sumbangsih dengan penelitian-penelitian mereka. Saya akan cerita bagaimana di MTI sehingga nantinya teman-teman mahasiswa dan alumni itu bisa banyak berkarya begitu ya. Mohon izin saya share screen ya. Terlihat nggak Bapak Ibu? Mudah-mudahan slide saya sudah terlihat ya. Terlihat Bu. Ya, baik. Oke. Ya, mohon izin saya perkenalkan bahwa di Amikom, Universitas Amikom Jogja, itu kita memiliki 2 program studi di Pascasarjana. Yang pertama adalah S2 Teknik Informatika, yang itu kelasnya ada kelas A, ada kelas B. Kalau kelas A itu kuliahnya Senin sampai Kamis, Bapak Ibu. Biasanya ini untuk teman-teman yang memang mau full untuk belajar begitu ya. Kemudian kelas B ini untuk kelas Jumat Sabtu. Biasanya ini diperuntukkan untuk teman-teman yang sambil bekerja ya, tapi lokasinya ada di sekitar Jogja begitu.
Jumat nih biasanya habis Jumatan, kemudian nanti sampai dengan Sabtu sore. Lalu ini masih ada kendala begitu ya, dengan 2 kelas ini ternyata nggak cukup karena banyak sekali permintaan untuk kuliah, tetapi kendalanya adalah saya ini tuh diminta untuk kuliah begitu ya, persyaratan dari tempat kerja dan sebagainya. Tapi kalau saya harus meninggalkan tempat saya bekerja, ini susah, nggak ada yang menggantikan begitu ya. Ada juga yang mungkin berat karena keluarganya dan sebagainya. Dan tentu saja tidak dipungkiri bahwa kita belajar keluar kota itu memerlukan biaya yang sangat besar. Sehingga ini kami diminta oleh pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan jarak jauh, ya, pendidikan jarak jauh untuk S2 Teknik Informatika. Nah, ini kita selenggarakan perkuliahannya pun sore hari, Bapak Ibu, sore hari di jam 15.30 sampai 16.50 begitu ya. Kemudian kita punya namanya unit sumber belajar jarak jauh. Ini kayak perpanjangan tangan begitu kalau diperlukan administrasi di lokasi begitu ya. Ini boleh memilih di Amikom langsung atau nanti bisa melalui OSBJJ, unit sumber belajar jarak jauhnya di Banten atau di Sulawesi Selatan ya. Tetapi mahasiswa hubungannya itu langsung ke Amikom, semuanya dari Amikom. Nah, ini seperti itu. Kenapa sih membuka program studi PJJ? Tadi saya sampaikan ya bahwa belajar itu kalau bisa itu dari mana saja begitu kan Bapak Ibu ya. Terutama di bidang informatika nggih. Ini S2 bidang informatika ini kan belum merata di seluruh Indonesia. Padahal yang butuh teknologi terkait dengan informatika itu juga di seluruh pelosok negeri ini begitu ya. Sehingga waktu itu pemerintah prihatin bagaimana ya caranya supaya teman-teman yang di daerah itu bisa tetap studi lanjut. Nah, ini kita ingin memberikan sumbangsih begitu secara bahwa informatika itu bisa dilakukan secara tidak harus di satu ruangan karena teknologinya memungkinkan begitu kan. Kemudian ini kita usulkan pendidikan jarak jauh. Oke. Nah, kita diminta oleh pemerintah tuh dari tahun 2014 Bapak Ibu, 2014 itu pembelajarannya adalah dengan menggunakan 2 semester. Mohon maaf mungkin bisa di mute untuk yang lain. Baik, ya. Ya, ini dari tahun 2014 kita itu sudah diminta oleh pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan jarak jauh dalam bentuk PJJ mata kuliah konsorsium bersama dengan Aptikom. Aptikom itu adalah Asosiasi Pendidikan Tinggi Bidang Komputer untuk seluruh Indonesia, Bapak Ibu. Nah, itu mahasiswa-mahasiswa yang dari banyak pulau ini yang tidak bisa datang langsung ke Jogja, itu difasilitasi dengan PJJ mata kuliah. Ini tahun 2014. Kemudian kenapa kita mau waktu itu ditawari Bapak Ibu, siapa sih perguruan tinggi yang mau menyelenggarakan ini ya? Ada konsorsium begitu, ada banyak perguruan tinggi yang ikut, tapi akhirnya mahasiswanya itu 92% itu memilih ke Amikom. Akhirnya satu-satunya yang lanjut itu adalah Amikom ya. Dan ini kemudian ditindaklanjuti oleh pemerintah. Kita tahun 2018 itu diminta oleh pemerintah, ini Pak Menteri begitu menyebutkan bahwa PJJ itu bisa di mana termasuk di Amikom begitu ya. Tetapi dari hasil kita presentasi ini waktu kita diundang untuk pameran begitu, kemudian kita diundang oleh kementerian untuk audiensi tahun 2018, akhirnya Amikom itu diminta untuk membuka program studi PJJ S2 Teknik Informatika. Dan ini sudah ditinjau langsung begitu ya, bagaimana fasilitas di tempat kita dan sebagainya. Akhirnya terbitlah SK Bapak Ibu saat ini untuk bidang teknik informatika di Indonesia yang boleh melakukan pembelajaran full online, bukan karena pandemi ya Bapak Ibu, tapi memang dari awalnya itu adalah menggunakan pembelajaran online, itu hanya di Amikom saja untuk bidang S2 Teknik Informatika. Untuk S1 ada di perguruan tinggi lain, kemudian untuk yang bidang lain ada beberapa di UT yang memang oleh pemerintah disiapkan untuk pendidikan jarak jauh ya. Jadi ini kita menjadi satu-satunya S2 Teknik Informatika yang diizinkan oleh pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan jarak jauh dengan sistem
full online. Nah, ini izinnya Bapak Ibu ya ketika kita menerima SK. Lalu kami merasa bangga di Amikom ini karena kita menjadi bagian dari Amikom begitu ya yang sudah diakui secara internasional Bapak Ibu. Ini salah satunya adalah dengan bukti kita mendapatkan QS dari rankingan yang ada di dunia begitu ya. Kita mendapatkan rating 3 secara keseluruhan ya. Rating 3 ini kayak bintang di hotel begitu ya, bintang 1 2 3 4 5 begitu ya Bapak Ibu. Nah, kita mendapatkan bintang 3. Kemudian untuk employability ya, bagaimana mahasiswa kita, alumni kita tuh terserap di pasar, kita mendapatkan bintang 5 ini tertinggi Bapak Ibu ya, sehingga ini menjadi suatu kebanggaan bagi kita. Kemudian selain dari QS, kita juga mendapatkan pengakuan dari dunia itu melalui World University with Real Impact. Tadi disampaikan oleh Pak Elik, pembelajaran itu mungkin tidak banyak secara teori berdasarkan dari buku. Nah, ini di tempat kami juga begitu, baik di program D3, S1 maupun S2-nya, kita tetap mengedepankan bagaimana setiap kegiatan kita itu berdampak langsung kepada masyarakat. Jadi produk-produk penelitian mahasiswa S2 termasuk itu kemudian bisa langsung dimanfaatkan oleh masyarakat. Ini produk yang kita angkat di dalam WURI ini, World Universities with Real Impact, itu adalah juga produk dari alumni S2 Teknik Informatika ya. Sehingga kita menjadi masuk dalam urutan ke-33 sedunia Bapak Ibu. Nah, ini akreditasi yang ada ya, kita mendapatkan akreditasi B untuk yang teknik informatika. Saat ini yang PJJ ini masih proses untuk menunggu visitasi, tapi sudah keluar SK sementara dengan kondisi baik. Mudah-mudahan setelah visitasi bisa menjadi baik sekali. Kemudian Bapak Ibu, bagaimana sih cara pembelajarannya? Kita nanti pembelajaran itu semuanya full online, termasuk UTS, UAS itu dilakukan full online ya, kecuali wisuda Bapak Ibu, wisuda sama pembekalan mahasiswa baru ya. Pembekalan mahasiswa baru kalau dalam kondisi normal maka kita akan selenggarakan secara offline, kemudian wisudanya juga secara offline, tetapi selama pandemi itu pun kita lakukan secara online. Ini adalah untuk form pendaftarannya pun dilakukan secara online begitu ya. Kuliahnya sama dengan reguler, kemudian capaiannya juga sama begitu ya. Kita laksanakan 16 minggu sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi. Kemudian kita combine ya dengan dosen, tutor ya, kemudian kita lakukan dengan UTS, UAS. Bagaimana sih cara pembelajaran yang ada saat ini begitu ya Bapak Ibu? Ini adalah paradigma pembelajaran dengan model namanya teacher center learning. Pembelajaran yang berfokus pada guru, pada dosen begitu ya. Kita cerita di depan, saya rasa Bapak Ibu punya pengalaman yang banyak terkait dengan ini ya, karena Bapak Ibu juga berhadapan dengan mahasiswa, dengan siswa maksud saya. Nah, ini ketika guru atau dosen cerita begitu ya, mungkin ada yang memperhatikan, tapi ada juga yang tidur begitu ya. Karena ngantuk, apa sih ini cerita apa sih? Bosen gitu kan. Nah, maka pembelajaran saat ini oleh pemerintah itu diarahkan ke student center learning. Saya yakin di tempat Bapak Ibu sekalian juga sudah menerapkan hal itu ya. Ini pun kita lakukan di pasca Amikom gitu ya. Walaupun kalau di kelas ini kita lakukan seperti ini modelnya, nanti kita diskusi, mahasiswa presentasi, membuat produk dan sebagainya berdasarkan kajian-kajian ilmu yang terkini. Kemudian ini kita siapkan untuk pendidikan jarak jauh Bapak Ibu. Metode pembelajarannya kita siapkan dengan LMS ya, ada materi-materi video yang bisa diakses kapanpun oleh mahasiswa. Kemudian ada tatap muka online-nya ya, di sana ada diskusi, nanti ada presentasi. Kalau ada yang kurang pas nanti kita jelaskan secara langsung begitu ya. Dan dari sini banyak sekali luarannya, salah satunya adalah publikasi, baik itu nasional maupun internasional. Bahkan mahasiswa kami ada yang publikasi sampai dengan diterima di jurnal Q1 Bapak Ibu. Ini kalau mahasiswa S3 saja, mahasiswa S3 itu syaratnya minimal itu ada yang Q3, ada yang jurnalnya Q2, karena sulit sekali untuk tembus bisa ke jurnal Q1. Nah, mahasiswa kita
ini kita dampingi, kita dorong begitu ya. Kemudian ada yang bisa sampai masuk ke jurnal I1. Nah, ini ketika proses ujian Bapak Ibu, ujian itu yang PJJ ya, kita tadi punya USBJJ, itu ketika ada permintaan dari pemerintah untuk wajib datang begitu ya, maka kita minta mahasiswa datang ke lokasi yang terdekat, yaitu di USBJJ yang tadi kita sampaikan perpanjangan tangannya. Ya, tapi kalau selama ini untuk yang UTS ya, tapi selama pandemi ini pun kita lakukan secara online. Ini dashboard mahasiswa. Kemudian Bapak Ibu, karena tadi sudah saya sampaikan bahwa kita itu dipercaya ya, kita dipercaya oleh pemerintah untuk menyelenggarakan PJJ sejak tahun 2014, dan setelah kita memiliki program studi PJJ, maka kami pun dipercaya oleh Aptikom, Asosiasi Pendidikan Tinggi Komputer, untuk menjadi koordinator bidang PJJ dan MOOC untuk melakukan pembelajaran jarak jauh di seluruh Indonesia. Ya, ini saya sebagai koordinator di sana dengan didukung oleh teman-teman yang lain. Ini pembelajaran yang ada di MOOC Aptikom. Kemudian ini adalah beberapa kegiatan yang kita laksanakan untuk mahasiswa Bapak Ibu ya. Jadi ini ketika ada pembekalan kita siapkan. Tadi kan salah satu luarannya seperti Pak Elik, Bapak Ibu sudah lihat ya, mahasiswa yang kami banggakan sangat aktif melakukan penelitian begitu ya. Kemudian juga menyampaikan kepada masyarakat. Nah, ini juga saya minta untuk cerita kepada mahasiswa-mahasiswa kami pada saat pembekalan, sehingga nanti mahasiswa itu biasanya kan kalau baru masuk kayak nggak pede gitu ya Bapak Ibu. Apa ya bisa saya sampai seperti itu. Nah, kita ceritakan bagaimana caranya, perjalanannya, sehingga nanti ketika mereka masuk walaupun tidak punya apa-apa, selama 3 semester di MTI, kuliahnya di tempat kami hanya 3 semester Bapak Ibu ya, untuk menjadi MKOM itu cukup 3 semester. Nah, gimana caranya setelah 3 semester keluar itu menjadi orang yang percaya diri, memiliki banyak prestasi. Nah, itu kita siapkan dari awal dalam kegiatan pembekalan ya. Ini ketika Pak Elik cerita kepada teman-temannya. Kemudian upaya kami adalah untuk menciptakan suasana seperti itu. Tentu kita juga menyiapkan banyak kerjasama, kemudian juga menyiapkan dosen-dosen yang unggul, yang berkualitas, gitu ya. Nah, ini ada Prof Yanto itu rektor kami, begitu ya. Bapak Ibu mungkin juga sudah tahu yang beliau punya prestasi yang banyak sekali, termasuk salah satunya adalah mendapatkan penghargaan sebagai tokoh perubahan Republik di Republika, begitu ya. Dan itu beliau juga salah satu dosen di Pascasarjana. Kemudian ada Prof Emma, Wakil Direktur Pasca, itu beliau juga sebagai peneliti, salah satu peneliti terbaik begitu ya di wilayah 5. Kemudian kami juga menghadirkan kerjasama Bapak Ibu tadi. Intinya kita adalah kolaborasi ya. Bagaimana kita berkolaborasi? Salah satunya ini adalah dengan Silicon Valley Innovation Center, begitu ya. Bagaimana caranya supaya mahasiswa kita itu bisa belajar dari perusahaan-perusahaan besar di dunia ya, sehingga nantinya mereka juga bisa menciptakan produk-produk yang luar biasa. Gitu. Ini profilnya Prof Yanto, ini ada profilnya Prof Emma, salah satu dosen kami. Kemudian ini ada Pak Arif Setianto, Pak Dr. Arif. Ini salah satu dosen juga di MTI, begitu ya. Nah, ini upaya lain adalah tadi kita menjalin kerjasama. Ini ketika saya ke India, Bapak Ibu menjalin kerjasama dengan 6 perguruan tinggi yang ada di India. Kita melakukan pertukaran, baik itu penelitian, kemudian pembelajaran, sehingga mahasiswa pun punya kesempatan untuk belajar di perguruan tinggi lain, baik secara online maupun secara offline. Ini ketika saya mengajar Bapak Ibu di India, ya di India. Kemudian nanti bergantian dosen yang ada di India akan mengajar di Indonesia, begitu. Tidak hanya dari India, Bapak Ibu, ini kita juga berkolaborasi dengan profesor yang ada di Queen Mary University of London, UK, begitu. Beliau memberikan pendampingan pada kita. Ini mahasiswa-mahasiswa pasca sarjana, Bapak Ibu, sedang belajar bagaimana membuat publikasi, penulisan artikel, begitu ya, yang berkualitas sehingga bisa masuk di jurnal-jurnal yang bereputasi, begitu ya. Ini beliau hadir ke Amikom, kemudian juga mengundang kami ya, saya berangkat ke sana melakukan kolaborasi publikasi bersama dengan beliau.
Kemudian kita juga menyediakan kegiatan conference begitu untuk menghadirkan peneliti-peneliti dari dunia begitu ya. Ini pernah kita menghadirkan dari 18 negara Bapak Ibu ya, diselenggarakan oleh Amikom, diikuti oleh peneliti-peneliti dari 18 negara. Ini secara rutin setiap tahun kita selenggarakan. Ini tahun 2020 ini mahasiswa kita yang join di situ. Kemudian ini tahun 2021 ya, menghadirkan dari UK, kemudian dari Jepang, dan juga ada pembicara dari Malaysia begitu ya. Kemudian kita menyiapkan kesempatan kepada mahasiswa untuk studi lanjutnya itu selain di Amikom, di MTI dapat bonus Bapak Ibu, dapat bonus untuk bisa 1 semester melakukan pertukaran pelajar ya, pertukaran mahasiswa di Eropa, dan itu gratis, tidak dikenakan biaya di Eropanya ya, karena kita sudah bekerjasama dengan mereka. Bahkan transportasi, akomodasi semuanya ditanggung oleh Erasmus. Nah, ini adalah kegiatan yang kita lakukan begitu ya. Ini tidak hanya mahasiswanya, dosennya pun, kalau mahasiswa mungkin hanya beberapa yang bisa ke sana yang memang punya keluangan waktu begitu ya. Nah, supaya yang lain mahasiswa yang ada di Amikom pun merasakan atmosfer bagaimana belajar dari teman-teman yang ada di Eropa. Ini dosennya juga datang ke Indonesia secara bergantian. Kami mengajar di Eropa, kemudian teman-teman dosen di Eropa mengajar ke MTI selama 1 minggu begitu. Nah, ini di Indonesia ini Bapak Ibu ada 3 perguruan tinggi yang bekerja sama yang mendapatkan pendanaan dari Erasmus ya. Ini ada 3 perguruan tinggi, tapi yang menerima mahasiswa pasca sarjana, yang mahasiswa pasca sarjananya boleh ikut itu hanya Amikom. Jadi Amikom menjadi satu-satunya perguruan tinggi yang disupport oleh Erasmus Plus untuk program S2 ya, pertukaran mahasiswa di Eropa. Saat ini mahasiswa kami sedang ada di sana. Ini Pak Nur Arifin Akbar. Ini mahasiswa PJJ, Bapak Ibu, mahasiswa PJJ saat ini setelah selesai kuliahnya begitu ya. Ini 3 semester beliau selesai, kemudian ingin nambah pengalaman, tambah 1 semester berangkat ke Eropa secara gratis. Ini saat ini sedang ujian akhir, sebentar lagi balik ke Indonesia. Ya, ini dosen kami Pak Arif Setianto dan juga Pak Alfendi Muhammad dipercaya untuk juga berangkat ke sana untuk mengajar di Eropa. Nah, ini adalah beberapa prestasi mahasiswa. Tadi salah satunya Pak Elik sudah cerita, Bapak Ibu sudah lihat sendiri bagaimana karyanya ya. Pak Elik tidak hanya karyanya itu banyak, ini dengan teman-teman yang lain mendapatkan juara di beberapa tempat begitu ya. Ini mahasiswa kami yang mendapatkan beasiswa dari Erasmus begitu. Ya, ini beberapa mahasiswa yang lain ya. Ini yang juara internasional nih banyak Bapak Ibu. Gimana caranya supaya mahasiswa-mahasiswanya bisa mendapatkan kejuaraan internasional? Kalau mereka langsung diminta untuk bertarung di internasional, yang ada tuh nggak pede Bapak Ibu, ya nggak percaya diri. Apa yo bisa begitu? Sehingga ini kita masukkan di dalam pembelajarannya, kita masukkan di dalam pembelajaran, kemudian kita selenggarakan kompetisi lokal. Kita punya namanya AMIKA, Amikom ICT Award, yang bisa diikuti oleh mahasiswa. Di situ tugas-tugas yang ada di kelas, pembelajaran di kelas, kita salurkan ke dalam kegiatan perlombaan tersebut ya. Nanti kalau mereka mendapatkan nominasi atau juara begitu, berikutnya akan didampingi, ada bootcamp sehingga mereka bisa dikirimkan ke kejuaraan-kejuaraan di level yang lebih tinggi, kompetisi yang di level yang lebih tinggi. Ini beberapa ya, banyak ya Bapak Ibu, ini banyak mahasiswa pasca yang kemudian menjadi juara begitu. Ini bahkan mahasiswa kami ini bisa mendapatkan pendanaan dari pemerintah. Kalau SPP-nya di tempat kita itu kan murah Bapak Ibu. SPP-nya itu sampai selesai paketnya 4 semester itu kalau yang PJJ itu hanya 33.500.000 Bapak Ibu. 33.500.000. Nah, ini kan kalau sama pendidikan TK atau SD ini jauh lebih murah begitu. Tapi dari status mahasiswa ini mereka bisa mengikuti kegiatan dengan pendanaan yang jauh lebih besar. Nah, ini ada yang mendapatkan dana 100 juta dari pemerintah begitu ya. Kemudian ada yang kolaborasi dengan tadi ke DRK dan sebagainya, itu mendapatkan dana yang sangat banyak. Nah, ini menjadi pemicu begitu ya. Ini ada mahasiswa juga yang ikut perlombaan juara internasional dan sebagainya. Ya, ini
beberapa kejuaraan yang diterima oleh mahasiswa, kemudian tadi juga ke DRK. Nah, saat ini kita mendapatkan kesempatan Bapak Ibu dari kolaborasi tadi bersinergi dengan profesor yang ada di UK, kemudian kita mendapatkan kesempatan untuk kolaborasi penelitian Bapak Ibu dalam sebuah konsorsium namanya Silvanus, itu terdiri dari 49 institusi dari 18 negara. 15 diantaranya dari Eropa, ya karena ini mendapatkan pendanaan dari Uni Eropa Bapak Ibu, dananya di atas 300 miliar, bukan 300 juta ya, tapi 300 miliar untuk satu kegiatan selama 4 tahun. Ya, nah kita masuk di sana Bapak Ibu sebagai salah satu anggota konsorsiumnya. Ini adalah peristiwa ketika kami koordinasi gitu ya dengan anggota-anggota konsorsium yang lain dari Eropa. Ini saya dan juga Pak Arif, ya wakil rektor kami, diskusi dengan mereka. Yang akan kita kerjakan adalah kita akan membuat teknologi untuk penanganan kebakaran hutan, dan itu akan dilaksanakan mulai Desember kemarin sampai dengan bulan Mei tahun 2025. Di antara dana yang diberikan ke Amikom itu ada dana yang bisa digunakan untuk beasiswa mahasiswa-mahasiswa yang tertarik join ke penelitian ini akan mendapatkan beasiswa dari pendanaan penelitian kami, begitu ya, sehingga kita akan dapat satu punya kolaborasi, mahasiswa punya pengalaman untuk bisa bersinergi dengan teman-teman di luar negeri. Yang kedua, mereka punya topik penelitian, punya produk, ya. Yang ketiga, mereka mendapatkan pendanaan untuk proses kegiatan perkuliahan dan juga penelitian, ya. Nah, ini Amiko menjadi salah satu partner, ya. Kenapa kok Amikom nomornya 48? Karena nomor 1 sampai 47 itu adalah dari Uni Eropa. Kemudian 3 diantaranya mereka harus mengambil kolaborasi dengan internasional. Maka mereka mengambil 3 negara, Bapak Ibu. 3 negara itu Indonesia, Australia, dan Brazil. Nah, kita menjadi perwakilan dari Indonesia. Satu-satunya perguruan tinggi yang dari Indonesia yang tergabung di dalam konsorsium ini. Nah, ini cerita sedikit gitu ya tentang pasca sarjana. Kami sangat berharap mungkin di antara Bapak Ibu, teman-teman yang masih belum S2 atau sudah S2 sebentar lagi kami akan membuka S3 bisa bergabung bersama kami. Untuk yang program S2 saat ini kita sedang proses PMB Bapak Ibu, dan kebetulan hari ini adalah hari terakhir untuk pendaftaran gelombang 2. Gelombang 2 ditutup hari ini. Kemudian kenapa kalau enggak gelombang 2, apakah masih ada gelombang berikutnya? Masih ada gelombang 3, tapi gelombang 2 ini diperuntukkan bagi teman-teman yang ternyata mungkin ada mata kuliahnya di waktu S1 ada yang kurang, nilainya masih C begitu ya, sehingga perlu matrikulasi. Ini kita fasilitasi di gelombang 2. Kalau teman-teman yang IP-nya sudah bagus di atas 3, nilainya tidak ada yang C begitu ya, maka bisa ikut daftar di gelombang 3 yang akan kita buka beberapa hari lagi. Begitu kira-kira yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak, mungkin nanti bisa dilanjutkan dengan tanya jawab, dan mungkin kalau ada kendala komunikasi karena kita nggak secara langsung, ini nanti bisa juga dibantu oleh Pak Erik dan teman-teman yang ada di sana. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah telah sama-sama kita simak ya. Terima kasih dari Prof. Dr. Kusrini atas pemaparannya yang luar biasa. Barangkali dari para audien ataupun Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan terkait dengan program PJJ Pasca Sarjana di Universitas Amikom Yogyakarta. Ataukah mungkin barangkali ada yang berminat? Pak Cecep, minat? Oh iya, boleh, enggak? Izin ada yang bertanya, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang saya hormati Prof. Kusrini, Direktur Pasca Sarjana Universitas Amikom Yogyakarta. Bu, yang ingin kami tanyakan, kami dari Forum SMK Indonesia
selama ini memang memiliki hubungan yang mesra dengan Amikom Yogyakarta. Terkait dengan Forum SMK Indonesia, tentunya kami memang memiliki tenaga pengajar atau guru yang memiliki S1 teknologi informasi. Untuk bisa melanjutkan di S2 tentunya memang banyak kendala yang dihadapi, salah satunya bila ada keinginan untuk di Amikom dengan jarak yang jauh. Tentunya ada solusi yang kedua ini, sudah ada PJJ yang bisa dilakukan dengan jarak jauh ini, tentunya sangat disambut dengan baik. Yang kedua, dengan informasi yang baik ini, apakah ada kemudahan-kemudahan dalam arti bila kami memfasilitasi dari Forum SMK Indonesia, tentunya akan kami informasikan, terutama yang menjadi poin itu dari sisi sosialisasi yang tadi sudah luar biasa itu, pasti kami sangat mengapresiasi ya Amikom dengan begitu luasnya jaringan. Tapi yang menjadi problem buat kami ingin melanjutkan di pasca sarjana S2 PJJ ini mungkin hanya dari sisi biaya. Apakah untuk forum ini kami akan diberikan kemudahan atau syukur-syukur diskon besar-besaran buat forum, sehingga dengan kami menyampaikan kepada teman-teman guru yang ada di sekolah masing-masing akan lebih mudah dan bisa pendidikan tertuntaskan di sekolah masing-masing dengan biaya terjangkau yang diberikan kemudahan dari Pascasarjana Universitas Amikom Yogyakarta. Itu saja Bu yang kami sampaikan. Terima kasih Prof atas paparannya sehingga kami semakin mengenal lebih jauh Pascasarjana Universitas Amikom Yogyakarta ini. Sukses selalu untuk Pascasarjana Universitas Amikom Yogyakarta. Terima kasih. Baik, alhamdulillah. Terima kasih untuk pertanyaannya. Mungkin ditanggapi satu persatu dulu ya. Silakan Prof. Baik. Terima kasih Bapak ya atas pertanyaannya. Ya, kalau bertanya berarti menunjukkan perhatian begitu ya, ketertarikan. Jadi ini menjadi suatu kebanggaan bagi kami. Ya, betul Bapak bahwa kita siapkan PJJ ini memang untuk membantu teman-teman yang ingin studi lanjut tapi terkendala, baik itu terkendala waktu maupun terkendala biaya. Ya, kalau kita kuliahnya sendiri, kalau SPP saya rasa tidak besar Bapak Ibu, ya SPP tidak besar. Tapi kalau kita studi lanjut, biaya terbesar itu di mana toh? Transportasi, akomodasi. Kalau teman-teman di Bandung, Jakarta, kemudian harus berangkat ke Jogja, tentu itu membutuhkan waktu, membutuhkan biaya, ya untuk tempat tinggal 1 bulan mungkin tidak cukup 1 juta 2 juta begitu ya Bapak Ibu ya. Nah ini kemudian juga harus meninggalkan tempat kerja yang otomatis pendapatannya juga akan berkurang. Sehingga ini kita siapkan PJJ ini untuk membantu supaya teman-teman itu yang sudah bekerja tetap bisa bekerja, tidak kehilangan pendapatannya, kemudian tidak harus ada biaya transportasi akomodasi, bisa kuliah dari mana saja, baik itu dari tempat kerja maupun dari rumahnya. Begitu kan? Sehingga otomatis biaya akan terkurangi dengan banyak. Kemudian terkait dengan SPP, SPP-nya itu sebesar 33.500.000 untuk paket 4 semester. Ya, tapi bisa diselesaikan dalam 3 semester. Biaya ini sudah semuanya Bapak Ibu kecuali wisuda. Wisuda ini kalau online gratis Bapak Ibu, tapi kalau offline ada penyelenggaraan sewa ke hotel dan sebagainya itu ada nanti dari panitia sekitar 1.500.000. Nah, biaya ini yang 33.500.000 itu bisa dicicil Bapak Ibu, bisa dicicil sebanyak 6 kali sehingga tentu tidak langsung sebesar itu ya. Kalau nggak salah sekitar 6 juta awalnya itu registrasi pertama ya. Kemudian apakah ada potongan begitu? Ada Bapak Ibu, ada potongannya bagi teman-teman yang berprestasi atau bagi yang memiliki kerjasama. Nah, untuk forum SMK, kalau kita bisa membuat kerjasama PKS terkait dengan kegiatan ini, ya nanti teman-teman dari forum SMK memfasilitasi teman yang lain untuk pendaftaran, memfasilitasi informasi pendaftaran, itu kita siapkan biaya untuk kas, begitu ya, untuk kas itu ada mungkin nanti bisa dibantu disampaikan oleh Pak Eri, ya. Kemudian untuk mahasiswanya sendiri itu juga bisa ada potongan biaya.
ya. Jadi baik untuk mahasiswanya maupun untuk forum SMK itu adalah pengurangan yang kita berikan kemudahan. Tapi sebenarnya ya kalau dianggap berarti wong SPP-nya nggak banyak sehingga pengurangannya pun rasanya juga nggak banyak. Sebenarnya yang tereduksi sangat banyak itu adalah biaya transportasi, akomodasi, dan yang pasti tidak kehilangan pendapatan dari pekerjaannya. Begitu Bapak. Terima kasih. Bismillah. Bismillah. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Prof untuk jawabannya. Ada lagi yang ingin ditanyakan dari yang lain atau sudah cukup ya? Baik Bapak Ibu hadirin, alhamdulillah mungkin untuk presentasi dari awal tadi terkait dengan pengenalan terkait produk dari robot Usman ya, telah kita sama-sama simak sampai dengan sosialisasi terkait dengan PJJ dari program Pasca Sarjana Universitas Amikom Yogyakarta yang disampaikan langsung oleh Profesor Dr. Kusrini Eskom telah dipaparkan dan sangat jelas bagi kita semua dan mudah-mudahan menjadi sebuah informasi yang bermanfaat dan silahkan bagi Bapak Ibu yang ataupun yang memiliki staf bisa diarahkan untuk bisa ikut bergabung gitu ya, untuk bisa fleksibel kuliah sambil di tempatnya masing-masing walaupun di luar kota, tidak terhalang oleh jarak dan juga waktu dan sangat kondisional sekali ya insya Allah. Alhamdulillah, terima kasih. Mudah-mudahan banyak informasi, banyak pesan dan juga banyak manfaat yang bisa kita terima di pagi hari ini. Baik, alhamdulillah mungkin untuk kegiatan dari presentasi kita anggap cukup. Kita sama-sama ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk selanjutnya paling akan dilanjutkan dengan audiensi mungkin dari forum komunikasi SMK dengan ada dari MKFM, MKTV, kemudian ada dari pihak BTP juga. Dari saya, dari Kopontren Darut Tauhid juga ada, alhamdulillah. Dari saya mungkin dicukupkan sampai di sini untuk memandu acara dari pagi sampai siang hari ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan banyak kesalahan dari apa yang saya sampaikan. Kebaikan datang dari Allah, kekurangan datang dari kefakiran dan juga kealpaan diri pribadi. Wallahu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.